Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadani selaku moderator pada presentasi hari ini. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Pengertian dan Jenis Kafalah, Wakalah, dan Qardul Hasan. Dan kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Ahmad Salsabila. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfia. saya Nur Hikmah. Perkenalkan, nama saya Sifadila Sidaum. Perkenalkan, nama saya Adisa Putra, saya Firman, dan saya Muhammad Ikra. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh presentator yang pertama. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada pengertian kafalah. Kafalah dalam istilah hukum Islam merujuk pada suatu bentuk perjanjian atau jaminan di mana seseorang atau kafil bertanggung jawab untuk menjamin pembayaran utang atau pelaksanaan kewajiban orang lain atau makful anhu. Dalam kafalah, kafil memberikan jaminan bahwa jika orang yang bertanggung atau berkewajiban tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kafil akan menggantikan dan menyelesaikannya. Kafalah ini dapat berupa jaminan utang, jaminan atas pelaksanaan kontrak, atau tanggung jawab lainnya. Dengan kata lain, kafalah adalah perjanjian yang memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi. Pada dasarnya, kafalah memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kewajiban atau utang yang ada akan diselesaikan dengan cara yang aman dan terjamin. Berikutnya ada jenis-jenis kafalah. Jenis-jenis kafalah dapat dibedakan berdasarkan objek yang dijamin atau peran kafil dalam perjanjian. Secara umum terdapat 3 jenis utama kafalah, yaitu kafalah bil mali atau jaminan uang, di mana kafil bertanggung jawab untuk membayar utang atau kewajiban yang terkait dengan uang. Kedua, kafalah bil amal, jaminan atas tindakan, di mana kafil menjamin pelaksanaan suatu tindakan atau kewajiban tertentu seperti pekerjaan atau pengiriman barang. Ketiga, kafalah bil hadirah atau jaminan kehadiran, yang mencakup jaminan untuk memastikan kehadiran atau keberadaan seseorang pada waktu yang telah disepakati. Selain itu, kafalah juga dapat dibedakan berdasarkan statusnya, yakni kafalah mujarradah atau tanpa syarat tambahan, dan kafalah mushtarakah atau dengan syarat tertentu yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Selanjutnya akan dibacakan presentator yang kedua. Bagian 3. Pengertian wakalah. Wakalah dalam hukum Islam adalah sebuah perjanjian atau kontrak di mana seseorang bisa disebut muwakil, memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain bisa disebut wakil, untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Dalam wakalah, wakil bertindak sesuai dengan instruksi dan kepentingan muwakil, dan tindakannya diakui sebagai tindakan yang sah menurut hukum. Kontrak wakalah sering diterapkan dalam berbagai situasi, seperti dalam perjanjian bisnis, transaksi keuangan, atau pengurusan urusan pribadi, di mana muwakil tidak dapat atau tidak ingin langsung terlibat. Sebagai contoh, seseorang dapat menunjuk wakil untuk mengurus jual beli pengelolaan aset atau urusan hukum. Prinsip dasar dari wakalah adalah pemberian kuasa oleh muwakil kepada wakilnya untuk bertindak dalam suatu urusan tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan atau haknya. Wakalah bisa bersifat mutlakah tanpa batasan atau muqayyadah terbatas pada tindakan atau urusan tertentu. Selain itu, wakil bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh muwakil. Jika wakil bertindak di luar kuasa yang diberikan atau melakukan kesalahan, ia dapat diminta pertanggungjawaban. Meskipun dalam beberapa kasus, muwakil juga dapat bertanggung jawab tindakan wakilnya selama masih dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh presentator yang ketiga. Selanjutnya materinya mengenai tentang jenis-jenis wakalah. Jadi jenis-jenis wakalah ini dapat dibedakan berdasarkan cakupan dan sifat pemberian kuasa, yaitu yang pertama ada wakalah mutlakah. Jadi wakalah mutlakah ini adalah wakalah yang memberikan kuasa secara umum tanpa pembatasan. Jadi memungkinkan wakil untuk melakukan segala tindakan yang sah dalam urusan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua ada wakalah muqayyadah.
Wakalah ini dia memberikan kuasa yang terbatas hanya pada urusan atau tindakan tertentu yang telah ditentukan, seperti pengurusan jual beli atau pengambilan dokumen. Kemudian yang ketiga ada wakalah fi al amwal atau wakalah dalam urusan keuangan yang memberikan kuasa pada wakil untuk mengelola atau melakukan transaksi finansial. Kemudian yang keempat ada wakalah fi al amal. Ini merupakan wakalah dalam urusan pekerjaan yang dimana wakil diberi kuasa untuk melaksanakan tugas tertentu seperti pekerjaan atau pelayanan. Kemudian yang kelima ada wakalah bi al ujrah atau wakalah dengan imbalan. Jadi ini adalah wakalah yang dimana wakil diberikan bayaran atau upah atas jasanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh presentator yang keempat. Langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, pengertian Qardul Hasan. Qardul Hasan dalam hukum Islam merujuk pada pinjaman tanpa bunga yang diberikan dengan niat baik, di mana pemberi pinjaman atau mukri tidak mengharapkan imbalan atau keuntungan finansial dari pinjaman tersebut. Pinjaman ini hanya bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan dan biasanya dilakukan dalam konteks sosial atau kemanusiaan. Pihak yang menerima pinjaman atau mudharib berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang telah disepakati tanpa tambahan apapun. Meskipun jika terjadi keterlambatan, pemberi pinjaman tidak boleh menuntut bunga atau keuntungan tambahan. Qardul Hasan dianggap sebagai salah satu bentuk amal dalam Islam yang mendorong kepedulian sosial dan saling membantu antar sesama. Adapun macam-macam Qardul Hasan, yang satu Qardul Hasan individu, yaitu pinjaman yang diberikan oleh individu kepada individu lain dengan niat untuk membantu dalam kondisi yang mendesak atau sulit tanpa ada tambahan bunga atau keuntungan. Berikutnya, Qardul Hasan lembaga sosial. Pinjaman ini yang diberikan oleh lembaga atau organisasi sosial kepada individu yang membutuhkan seperti program bantuan kemanusiaan atau pinjaman modal usaha kecil. Berikutnya, Qardul Hasan dalam skala korporasi, di mana perusahaan atau bank syariah memberikan pinjaman tanpa bunga untuk mendukung pengusaha kecil atau komunitas yang membutuhkan modal usaha. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan kepada presentator yang kelima. Baik, saya akan membacakan perbedaan dan hubungan antara kafalah, wakalah, dan Qardul Hasan. Kafalah, wakalah, dan Qardul Hasan adalah tiga konsep yang berbeda dalam hukum Islam. Tetapi ketiganya berhubungan dengan transaksi atau perjanjian yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu urusan, baik itu dalam konteks jaminan, pemberian kuasa, atau peminjaman bunga. Perbedaannya yaitu kafalah, perjanjian jaminan di mana seorang kafil bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban orang lain atau makful anhu. Jika orang tersebut gagal memenuhi kewajiban atau utangnya dalam kafalah, wakil memberi jaminan atas utang atau kewajiban. Dan jika pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya, kafil akan menggantikan atau membayar utang tersebut. Sementara wakalah, suatu perjanjian di mana seseorang atau muwakil memberikan kuasa kepada orang yang lain atau wakil untuk melakukan tindakan tersebut atas namanya. Dalam wakalah, wakil bertindak sesuai dengan instruksi dan kepentingan muwakil dalam urusan yang telah disepakati, misalnya dalam transaksi jual beli, pengurus surat, atau hal-hal lain. Sementara Qardul Hasan itu peminjaman tanpa bunga yang diberikan dengan niat baik, di mana pemberi peminjam atau mukrib tidak mengharapkan imbalan atau keuntungan finansial. Penerima pinjaman atau mudharib hanya diwajibkan mengambil jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan bunga atau biaya lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh presentator yang keenam. Baiklah, selanjutnya hubungan. Meskipun ketiganya memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda, hubungan antara kafalah, wakalah, dan Qardul Hasan dapat dilihat dari segi prinsip saling membantu dan menjaga kepentingan pihak lain. Kafalah dan wakalah keduanya melibatkan pemberian kuasa atau barang dan tanggung jawab kepada pihak
kepada pihak lain untuk menyelesaikan suatu urusan dalam kafalah untuk menjamin kewajiban, dan dalam wakalah untuk melaksanakan tugas tertentu. Sedangkan qardul hasan lebih berfokus pada pemberian pinjaman yang tidak harapan keuntungan, tapi bisa berhubungan dengan kafalah jika pinjaman tersebut dijamin oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan kewajiban. Selain itu, dalam prakteknya, wakalah bisa digunakan dalam konteks pengelolaan qardul hasan. Misalnya, seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk mengelola pinjaman tanpa bunga, sementara kafalah bisa terlibat dalam situasi di mana pinjaman qardul hasan memerlukan jaminan agar penerima pinjaman dapat merasa lebih aman. Ketiganya berfungsi untuk saling mendukung dalam menjaga keadilan dan kerjasama dalam masyarakat. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Kafalah, wakalah, dan qardul hasan adalah 3 konsep hukum Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab, kuasa, bantuan finansial. Kafalah berfokus pada pemberian jaminan terhadap kewajiban orang lain, seperti dalam hal utang. Sementara wakalah melibatkan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam urusan tertentu. Qardul hasan adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan saat niat baik, hanya mengharuskan pengembalian pokok pinjaman. Meskipun berbeda, ketiganya saling terkait dalam menciptakan keadilan, saling membantu, dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat, dengan prinsip dasar yang menekankan tanggung jawab dan niat baik antara pihak yang terlibat. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.